IG News kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Kementerian Perhubungan resmi terbitkan aturan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah. Pelarangan ini diberlakukan bagi moda transportasi darat, laut, udara pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 dalam rangka pencegahan COVID-19. Pengendalian untuk perjalanan transportasi darat, yang pertama hal yang dilarang dulu. Saya akan menyampaikan bahwa hal yang dilarang pertama adalah kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang. Yang kedua adalah kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan. Kemudian ada pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan, yaitu yang pertama adalah yang bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya. Kemudian berikutnya adalah kunjungan keluarga yang sakit. Kemudian kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan 1 orang pendamping itu juga masih diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian kepentingan melahirkan maksimal 2 orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat. Kemudian untuk pengecualian kendaraan yang masih boleh melanjutkan perjalanan, yang pertama adalah kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia. Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional berplat dinas, TNI, dan juga Polri. Kemudian berikutnya adalah kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, itu juga masih harus menjalankan tugas tentunya. Kemudian kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah. Kemudian mobil barang dengan tidak membawa penumpang. Jadi khusus hanya mobil barang yang membawa barang saja, bukan untuk membawa penumpang. Seperti kasus yang tahun lalu banyak mobil barang yang digunakan untuk membawa penumpang, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya kendaraan yang digunakan pelayanan kesehatan darurat, ibu hamil, kemudian anggota keluarga intinya, itu juga akan mendampingi. Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia, dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagaimana disampaikan tadi oleh Ibu Adita, menyangkut masalah wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan. Jadi untuk kawasan perkotaan, ada beberapa daerah yang sudah kami skip di dalam peraturan Menteri Perhubungan tadi, yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan adalah yang pertama untuk wilayah aglomerasi Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Kemudian berikutnya untuk wilayah aglomerasi atau wilayah perkotaan Jabodetabek, kemudian Bandung Raya, kemudian Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. Kemudian berikutnya Jogja Raya, Solo Raya, kemudian Gerbang Kertosusilo atau Gresik, Bangkalan, kemudian Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan yang aglomerasi terakhir adalah untuk Makassar, Sungu Minasa, Takalar, dan juga Maros. Kemudian menyangkut masalah pengawasan, juga tadi sudah disinggung oleh Bu Adita, bahwa pengawasan nanti akan dilakukan oleh Polri dengan membuat pos-pos checkpoint di beberapa daerah. Dan kemudian selain Polri, juga nanti ada perkuatan dari unsur TNI, unsur Satpol PP dari Dinas Kabupaten Kota, atau kemudian unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kemudian juga akan kami libatkan dalam rangka pengawasan adalah personil kami yang dari BPTD. Kemudian sanksi yang akan kami lakukan bersama kepolisian seperti tahun-tahun yang lalu. Yang pertama, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan seperti kami sampaikan tadi, dan kemudian tidak memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan, itu akan diputar balik. Dan khusus kepada kendaraan-kendaraan travel, tadi kami sudah rapat khusus dengan Pak Kakor Lantas Polri, dengan para Dirlantas Polda, bagi kendaraan travel atau kemudian angkutan perseorangan yang digunakan untuk mengangkut penumpang,
nanti akan dilakukan tindakan tegas oleh kepolisian, baik berupa penilangan dan juga tindakan yang lain yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Kemudian pengecualian kendaraan di angkutan penyeberangan. Di angkutan penyeberangan untuk penyeberangan Merak, Bakauni, Ketapang, Gilimanuk, Padang Bayalembar, Kayangan, Potatano, dan juga penyeberangan yang lain yang masih boleh untuk diangkut dengan menggunakan kapal penyeberangan kapal Roro. Yang pertama adalah kendaraan pengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok. Berikutnya adalah kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kemudian kendaraan pengangkut petugas operasional, dan juga petugas penanganan COVID-19, serta kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan juga adalah mobil jenazah. Kami kira dari sektor perhubungan darat ini yang bisa kami sampaikan, dan nanti dalam pelaksananya kami bersama Korlantas Polri, bersama TNI, bersama juga dengan Pol PP dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, dari mulai tanggal 6 kami sudah akan memasuki beberapa pos checkpoint yang dibangun oleh Polri. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 333 checkpoint yang akan didirikan oleh kepolisian, dan insya Allah nanti dari unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Kota itu akan akan bersama-sama dengan Korlantas Polri, TNI untuk menjaga di checkpoint yang ada. Menindaklanjuti wacana Pemprov DKI Jakarta terkait penutupan 3 terminal bus akap di DKI, pihak pengelola terminal mulai lakukan sosialisasi terhadap para pengelola jasa perusahaan otobus. Wacana penutupan sebagai langkah untuk menekan laju COVID-19 ini berimbas pada meruginya pihak pengelola jasa perusahaan otobus. Menindaklanjuti wacana Pemprov DKI terkait penutupan 3 terminal bus antar kota antar provinsi di DKI Jakarta, pihak pengelola terminal mulai melakukan sosialisasi terhadap para pengelola jasa PO otobus, salah satunya di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Wacana penutupan terminal di masa mudik Lebaran tahun 2021 ini sebagai langkah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini berimbas merugikan pengelola jasa PO otobus yang melayani jasa angkutan Lebaran. Pihak pengelola terminal bus antar kota dan antar provinsi mulai melakukan sosialisasi wacana penutupan angkutan mudik Lebaran 2021 terhadap para pengelola jasa PO otobus. Sosialisasi penutupan ini menindaklanjuti regulasi dari pemerintah pusat dan Dinas Perhubungan DKI terkait larangan mudik Lebaran tahun ini sebagai langkah guna memutus laju penyebaran pandemi COVID-19 di masa libur Hari Raya. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnaen, menuturkan penutupan layanan angkutan Lebaran ini hanya berlaku pada bus jurusan antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk pelayanan bus dalam kota Jabodetabek dan bus Transjakarta di Terminal Kalideres tetap berjalan normal. Baik, jadi untuk rencana tentang yang sudah diumumkan oleh Menteri PMK ya, bahwa tentang adanya larangan mudik untuk Lebaran 2021, itu juga ada rencana untuk penutupan layanan bis akap di 3 terminal yang ada di DKI. Kita sudah mensosialisasikan kepada pengurus PO, juga masyarakat penumpang yang ada di terminal, bahwa pada saat tanggal tersebut, tanggal 6 Mei sampai dengan 17 2021, Terminal Kalideres tidak melayani pelayanan antar kota antar provinsi. Tapi kita di sini ada 2 layanan ya, ada layanan antar kota antar provinsi dan layanan dalam kota dan Transjabodetabek. Nah, untuk layanan dalam kota dan Transjabodetabek itu tetap melayani. Ya, jadi tetap, jadi yang ditutup bukan terminalnya, tapi layanannya. Ya, terminal tetap dibuka, tapi yang ditutup ada layanannya, karena kita ada layanan dalam kota dan Jabodetabek. Baik, terima kasih Pak. Tanggapannya itu kita sangat dirugikan juga Pak dengan adanya larangan dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Mengingat kita tahun kemarin kan udah nggak bisa melayani publikasi transportasi Jakarta, Bengkulu ataupun sebaliknya di awal. Namun dengan adanya instruksi dari Menteri PMK Muhajir Effendi menindaklanjutin bahwa tanggal 6 tidak ada pemberangkatan mobil bentuk apapun juga dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Jawa, itu sangat merugikan kami. Dengan adanya berita itu, mereka ini udah pintar juga sebagian yang non kerja pabrik
Udah mulai sekarang, udah pada pulang semua, Pak. Yang non formal berarti Pak? Ya, betul sekali yang non formal. Lebih memilih pulang sekarang? Pulang sekarang, ya. Lebih awal berarti? Betul sekali. Kalau untuk sementara kami Jawa Sumatera sering juga berkomunikasi, sering juga kumpul. Tolong minta dikaji ulang kalau bisa, jangan tenggat waktu itu. Tentu saja kebijakan larangan mudik dan penutupan terminal bus akap di Terminal Kalideres ini merugikan para pengelola PO otobus di lokasi yang melayani jasa angkutan lebaran tiap tahunnya. Untuk itu, pihak PO Bus meminta pemerintah untuk mencabut larangan mudik tahun ini, di mana pihak PO Otobus siap memfasilitasi mudik di masa pandemi tahun ini dengan protokol kesehatan ketat. Satu, libur kerja juga. Yang kedua, lebaran yang lalu kan nggak kumpul sama keluarga juga. Ini kesempatan lah, gitu aja sih. Berarti sudah tahu ya ada larangan mudik tahun ini ya, makanya memilih lebih awal. Betul. Kalau menurut Mbak sendiri setuju nggak dengan adanya larangan mudik atau penutupan terbus di Jakarta? Setuju nggak setuju sih, susah juga buat para perantau mau pulang juga gitu. Buat kumpul keluarga juga. Keberatan nggak dengan kebijakan ini? Ya, kita ikutin aja lah, gitu aja. Terpantau di Terminal Bus Kalideres, hari ini arus mudik sudah mulai terlihat dengan destinasi tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI mewacanakan akan menutup 3 terminal pelayanan akap di Jakarta, yakni di Terminal Bus Kalideres, Kampung Rambutan, dan Terminal Bus Tanjung Priuk, terhitung sejak 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2021. Adanya larangan mudik dari pemerintah tidak menyurutkan tekad warga untuk tetap melakukan mudik lebaran Idul Fitri. Melalui Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, puluhan pemudik nekat pulang ke kampung halamannya lebih awal agar bisa merayakan lebaran bersama keluarga. Meski sudah ada larangan bagi warga masyarakat melakukan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini, namun tak menyurutkan puluhan pemudik tetap nekat pulang ke kampung halaman melalui Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat Kamis siang. Mereka beralasan mudik lebih awal karena takut tak bisa berlebaran bersama sanak keluarga di kampung halaman. Sementara itu, pihak kepolisian Satlantas Jakarta Barat bersama pengelola Terminal Bus Kalideres terus menghimbau agar warga masyarakat untuk tidak mudik. Beginilah kondisi sejumlah ruang tunggu dan loket tiket keberangkatan yang mulai didatangi puluhan penumpang di Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat Kamis siang. Meski sudah ada larangan mudik lebaran Idul Fitri di tahun ini oleh pemerintah, namun tak menyurutkan niat puluhan pemudik dengan tujuan Pulau Sumatera ini untuk tetap nekat pulang ke kampung halaman. Salah satunya Putri, seorang pekerja SPG di Jakarta ini, mengaku harus mudik lebih awal hari ini karena takut tidak bisa berlebaran dengan sanak keluarganya di kampung halaman di Palembang. Dirinya pun tak takut jika ada penyekatan maupun pemeriksaan petugas di jalan nanti. Tujuannya mau ke mana, Mbak? Mau ke Palembang. Mau ke Palembang. Sama siapa aja, Mbak? Sama adik. Sama adek. Emang udah libur, Mbak? Sih belum, tapi takutnya kita nggak bisa mudik lagi. Oh gitu. Ini rencana memang mau mudik ya? Lebaran di sana? Tapi emang nggak tahu, Mbak, ada larangan mudik ini dari pemerintah? Katanya kan terakhir mudik itu 6 Mei. Mbak, menurut Mbak sebagai masyarakat, dengan adanya larangan mudik itu dari pemerintah gimana sih, Mbak? Ya dibilang susah juga ya. Karena kita yang dari jauh-jauh ini nggak bisa kumpul sama keluarga, jauh dari keluarga. Nah kalau nanti ada pemeriksaan di jalan, di pinggir jalan, penyekatan gitu? Ya nggak apa-apa sih. Nggak takut, Mbak, nanti ada penyekatan pemeriksaan gitu? Nggak ya. Mbak kerjanya apa, Mbak, di sini? SPG. SPG, oh ya. Meski pelarangan mudik lebaran di tahun ini bagi masyarakat baru akan berlaku pada 6 hingga 17 Mei mendatang, namun pihak kepolisian Satlantas Jakarta Barat bersama pengelola bus Terminal Kalideres terus gencar menghimbau melalui pengeras suara dan spanduk untuk mengajak agar warga masyarakat penumpang yang berada di dalam terminal untuk tidak melakukan aktivitas mudik demi terhindar dari penyebaran virus COVID-19.
Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan melakukan silaturahim di kantor DPP PKS. Dalam pertemuan ini, Suharso Monoarfa disambut langsung oleh Presiden PKS, Ahmad Saiku. Pertemuan ini membahas tentang komitmen PKS dan P3 untuk bersama-sama berjuang menjaga keutuhan NKRI dan demokrasi. Ya pemirsa, pada hari ini Rabu 14 April 2021, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa melakukan kunjungan atau silaturahmi ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan ini Suharso Monoarfa disambut langsung oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera yakni Ahmad Saiku. Pertemuan ini membahas komitmen PKS dan P3 untuk bersama menjaga keutuhan NKRI dan berjuang dalam menjaga demokrasi, serta mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam seluruh aktivitas berbangsa dan bernegara. 1. PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, PKS dan P3 akan berjuang bersama dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat sesuai amanat reformasi. Yang ketiga, PKS dan P3 berkomitmen bersama untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menampilkan, menghadirkan dan mengamalkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam seluruh aktivitas dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, berkomitmen bersama untuk membangun dan memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah dan UMKM. Kelima, berkomitmen bersama untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai krisis yang ditimbulkan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Keenam, kedua partai politik akan berkolaborasi dan memberikan pemahaman dan mengajak segenap masyarakat agar turut aktif mencegah kerusakan lingkungan dan berhemat energi. Ketujuh, mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadikan Ramadan 1442 Hijriah sebagai bulan muhasabah, saling peduli dan berbagi terhadap sesama atas berbagai musibah yang melanda bangsa Indonesia. Demikian beberapa poin yang kita buat dalam kesepakaman antara PKS dan P3 dalam silaturahim kebangsaan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan senantiasa meridhoi kita semua memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kedua partai agar mampu berkomitmen pada kesepahaman ini dalam rangka terus berupaya membangun bangsa. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davaris Kiano melaporkan untuk IG News. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ahmad Muzani mengatakan Partai Gerindra akan berkunjung secara langsung untuk memberikan bantuan bagi korban bencana. Muzani juga menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk saling bahu-membahu membantu korban bencana. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan rasa duka cita atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Ahmad Muzani mengatakan, Partai Gerindra akan berkunjung secara langsung untuk memberikan bantuan bagi korban bencana. Wakil Ketua MPR RI sekaligus politisi Partai Gerindra ini turut menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk bahu-membahu bergerak membantu korban yang terdampak bencana di wilayah NTT. Muzani menegaskan, DPP Partai Gerindra dan fraksi Gerindra DPR RI 1 akan datang langsung ke lokasi bencana dengan didampingi oleh pengurus DPP Gerindra di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Muzani mengimbau kepada masyarakat NTT yang terdampak musibah agar tetap tabah dan kuat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di beberapa kabupaten yang terjadi beberapa pekan ini sampai menimbulkan korban dan menimbulkan banyak kerugian. Karena itu Partai Gerindra menyampaikan empati, simpati dan duka cita kepada mereka yang menjadi korban akibat bencana ini. Sebagai partai politik yang hadir di tengah-tengah masyarakat, kami Partai Gerindra akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang sekarang tertimpa musibah, tertimpa bencana. Karena itu kami meminta dengan hormat
kepada seluruh komponen masyarakat dan eksponen Partai Gerindra, mari kita bahu-membahu, mari kita bersama-sama membantu masyarakat dan saudara-saudara kita di NTT yang terkena musibah. Insya Allah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan fraksi DPR RI Partai Gerindra akan datang ke Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama dengan pengurus Partai Gerindra di NTT menjumpai masyarakat dan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kuat, tabah, dan sabar dalam menerima cobaan ini. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad melakukan koordinasi dan konsolidasi kader bersama dengan Dewan Tangerang Raya dalam rangka menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dasko mengimbau kepada setiap kader untuk mempunyai rasa kebersamaan dalam memperjuangkan kemenangan partai. Dalam reses anggota DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan koordinasi dan konsolidasi kader dalam rangka menghadapi pemilu 2024 mendatang bersama dengan Dewan Tangerang Raya. Wakil Ketua DPR ini berpesan kepada seluruh kader Gerindra untuk dapat mengetahui dan memahami daerah lingkungan, budaya, beserta kebutuhan para kader. Dasko juga turut mengimbau kepada setiap kader untuk mempunyai rasa kebersamaan dalam memperjuangkan kemenangan partai. Tak hanya itu, Dasko pun menginstruksikan agar koordinasi dan konsolidasi seluruh mesin partai dan anggota Dewan mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk saling bekerja sama dalam rangka bergerak dan berjuang memenangkan partai di pemilu mendatang. Selama bulan Ramadan berlangsung, Pasar Takjil Ben Hill Jakarta Pusat tetap dibuka meskipun sedang pandemi. Lurah Bendungan Hilir Rida Mufrida mengatakan, para pedagang mayoritas adalah warga lokal yang memanfaatkan momen mencari rezeki di bulan Ramadan. Pasar Takjil Ben Hill Jakarta Pusat tetap dibuka selama bulan Ramadan tahun ini. Meskipun pandemi masih berlangsung, protokol kesehatan harus dilakukan pedagang dan pengunjung di sekitar Pasar Ben Hill. Selasa 13 April 2021 yang merupakan hari pertama puasa, Pasar Ben Hill masih terbilang sepi. Terlihat pedagang yang menjual takjil hanya segelintir saja. Rida mengatakan para pedagang mayoritas merupakan warga lokal yang mengais rezeki memanfaatkan momentum berbuka puasa. Untuk penerapan protokol kesehatan, pedagang di lokasi tampak menggunakan masker. Rida juga menambahkan hand sanitizer juga telah disediakan di lapak-lapak dagangannya. Para pengunjung yang datang juga semuanya menggunakan masker. Kami dari petugas, baik itu dari Satpol PP, dari kepolisian, hanya menghimbau kepada baik itu pedagang dan warga masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker ya, dan tadi mungkin sudah dilihat semua para pedagang menggunakan masker dan menyediakan hand sanitizer serta tempat cuci tangan. Dari Jakarta, Ria Aryani, Dava Rizkiano melaporkan untuk IG News. Peneliti Universitas Nahdlatul Ulama Oki Tirto menghadiri acara diskusi di Media Center Gedung Nusantara 3 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam diskusi ini, Oki menyampaikan kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga keharmonisan antar umat beragama dengan saling menjaga toleransi. Peneliti Universitas Nahdlatul Ulama Oki Tirto menghadiri acara diskusi di Media Center MPR DPR DPD RI. Acara yang bertemakan menjaga toleransi di bulan suci Ramadan juga dihadiri secara virtual oleh anggota MPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Bukhari Yusuf pada hari Senin 12 April 2021. Dalam diskusi kali ini, Oki menyampaikan, bagi umat beragama selain Islam diharapkan dapat saling menjaga keharmonisan antar umat beragama dengan saling bertoleransi dan menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa agar kerukunan terus terjalin. Menurutnya, toleransi agama perlu lebih ditingkatkan agar bulan suci Ramadan dapat berlangsung secara kondusif, guna kehusyuan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Karena itu, kerukunan antar umat beragama dapat terjaga. Bahwa seorang beragama sudah sepantasnya respect, gitu ya. Karena kata kuncinya tadi respect kalau saya tangkap gitu, menghargai atau menghormati agama lain. Dan seterusnya. Tapi kalau dalam
praktiknya dalam keseharian kita melihat bagaimana di masyarakat kita bisa melihat bahwa masih ada juga sikap-sikap yang kurang berterima ketika menyikapi di bulan Ramadan. Misalnya ada orang yang makan misalnya di restoran, atau ada restoran buka lah, misalnya let's say ada restoran buka gitu, ada tempat makan buka, kita kemudian ada beberapa kelompok yang mengatakan harusnya tutup dan seterusnya, bahkan ada yang melakukan razia dan seterusnya. Ini juga kan menjadi pertanyaan bahwa sebetulnya bukankah agama juga mengatur bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana orang dibolehkan untuk tidak berpuasa gitu. Tadi Kiai Buhari sudah menjelaskan itu gitu kan. Saya pikir kapasitas beliau lebih memadai lah untuk berbicara perspektif agama ya, karena dengan dasar yang sama seseorang berpuasa dengan, bahkan kalau boleh saya kutip, dengan ayat yang sama orang menjalankan kewajiban berpuasa, tapi juga dengan dalil itu juga kemudian orang diperbolehkan untuk dalam kondisi tertentu mengganti puasanya pada hari selain itu gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Ilham Alfarisi melaporkan untuk IG News. Masih dengan edisi bulan Ramadan, di hari pertama puasa Pasar Ben Hill Jakarta Pusat terlihat sepi dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan memasuki tahun kedua bulan Ramadan dengan situasi pandemi, membuat masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan. Pada hari pertama puasa, di jam-jam sore seperti saat ini merupakan waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk berburu takjil untuk berbuka puasa. Saat ini saya sedang berada di sekitar Pasar Ben Hill, di mana bisa dilihat sendiri banyak sekali pedagang yang sedang menjajakan dagangannya, dan begitu juga masyarakat yang datang ke sini berbondong-bondong untuk berburu takjil di Pasar Ben Hill Jakarta Pusat. Berikut wawancara kami dengan pedagang dan pembeli takjil di sekitar Pasar Ben Hill Jakarta Pusat. Oke, Kak Ulan, mau tanya jualan takjil ini hanya di bulan puasa aja atau memang setiap hari jualan? Di bulan puasa. Puasa aja ya. Tapi jualannya memang di sini? Iya, di sini, selalu di sini. Dari tahun ke tahun selalu di sini? Iya. Gitu. Nah, biasanya itu kalau bisa sama bulan puasa ini jual berapa porsi? Nggak kehitung sih, banyak. Nggak. Dari rumah itu berapa porsi bawanya? Jadi nanti bawanya tuh bertumpuk-tumpuk gitu, nggak kehitung. Kadang 100 lebih, risol, yang lain lontong gitu, beda-beda. Nggak langsung. Jualannya ada pastel, terus ada risol, ada lontong. Ada lontong, ada risol, Iya, ada kolak. banyak, ada bakwan, tahu, iya. Banyak. Itu kalau misalnya itu biasanya ini habis itu dalam waktu berapa jam ya? Nggak nentu sih, kalau misalkan habisnya kayak sekarang, lebih dulu rame habis, kalau ini habis maghrib gitu. Tahun lalu buka juga di sini? Iya, di sini juga. Kan sudah pandemi tuh. Iya, udah. Pandemi. Iya. Itu terasa nggak penurunannya dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi? Kerasa banget sih, tapi lebih mending ini sih dibanding sebelumnya. Dibanding tahun lalu masih mending ini? Masih mending ini. Kalau kemarin rada turun banget pendapatannya. Sekarang sudah mulai ini ya? Iya, udah mulai naik. Iya. Iya. Oke? Kak Vera, kalau boleh tahu kesini itu untuk jalan-jalan atau emang sengaja untuk beli takjil? Kalau untuk kesini mah kita disuruh dari panitia masjid, suruh ngebantuin buat untuk menu buka puasa, terus kebetulan beli takjil juga. Oh, jadi awalnya itu karena ada kegiatan di sini? Iya. Jadi terus iseng-iseng juga ngabuburit cari takjil juga? Iya. Tadi tuh apa yang dibeli, Kak? Es buah. Sebelumnya sering kesini atau memang baru kali ini aja? Sering kesini, kan rumahnya daerah sini. Rumahnya daerah sini? Iya. Jadi setiap hari kesini ya? Iya. Setiap hari kesini? Iya. Terus biasanya kalau beli takjil beli apa aja, Kak? Paling gorengan, kolak, lontong, pokoknya jenis takjil lah. Biasanya kalau beli memang di daerah sini atau ada di tempat lain? Daerah sini sih, nggak pernah jauh-jauh. Karena dekat dari rumah ya? Iya. Dari Jakarta, Ria Aryani, Dava Rizkiano melaporkan untuk IG News. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang hingga menutup jalur kereta komuter lain di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta komuter lain dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Ranji sempat mengalami gangguan. Hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda ibu kota pada Minggu siang membuat sebuah pohon tumbang hingga menutup jalur kereta komuter lain di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, perjalanan kereta komuter lain dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Ranji sempat mengalami gangguan. Sebuah pohon besar di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tumbang usai diterpa hujan serta angin kencang pada Minggu sore. Besarnya ukuran pohon mengakibatkan kabel listrik dan jalur kereta komuter lain tertimpa batang pohon. Sementara itu, akibat peristiwa ini juga membuat perjalanan kereta komuter lain dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Ranji serta sebaliknya sempat mengalami gangguan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah petugas Dinas Kehutanan beserta PPSU sudah berada di lokasi untuk membersihkan sisa batang pepohonan dari jalur kereta. Masih terkait dengan curah hujan yang tinggi, beberapa pohon tumbang di Jalan Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat menimpa mobil yang terparkir di jalan. Arus lalu lintas dari arah Permata Buana menuju Kembangan sempat ditutup satu jalur akibat adanya pohon tumbang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda ibu kota Jakarta membuat beberapa pohon tumbang di Jalan Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu sore. Pohon yang tumbang menimpa mobil yang terparkir di jalan. Mobil yang tertimpa pohon mengalami kerusakan yang cukup parah. Tiupan angin yang cukup besar serta guyuran hujan yang melanda ibu kota Jakarta membuat beberapa pohon tumbang di Jalan Permata Buana, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu sore. Beberapa pohon yang tumbang menimpa mobil yang tengah parkir di jalan tersebut. Mobil berplat B1361UYL mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan atap mobil pun ringsek, kaca mobil pun pecah dan bemper depan juga ringsek. Menurut keterangan saksi, saat kejadian hujan deras serta angin yang cukup kencang pada saat kejadian, pohon mahoni dengan tinggi 25 meter tumbang dan menimpa beberapa mobil yang sedang terparkir. Namun satu mobil yang tertimpa pohon tumbang mengalami kerusakan yang cukup parah. Mobil yang lain mengalami kerusakan ringan dan sudah dibawa pemiliknya. Tadi hujan deras dan geluduk besar, kira-kira antara pukul 3.25 kejadiannya. Sementara kita masih di dalam kantor semua, tetapi itu ada suara besar, brak. Nah, seperti itu tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan menimpa 3 mobil. 2 diantaranya hanya ringan saja, sementara yang satu parah berat. Nah, jadi rusaknya rusak parah. Nah, jadi kejadiannya itu tadi diperkirakan 3.25. Pak, itu tadi disertai angin kencang nggak sih Pak? Kencang sekali. Bahkan kaca di kantor pun juga ikut bergetar. Nah, kita tidak ada yang berani keluar, mengingat geluduknya besar semua. Sempat ada kepanikan Pak? Sempat ada kepanikan, tetapi semua mengarah ke dalam kantor. Ini pohon punya pengembang, diperkirakan lebih dari 25 meter. Tingginya itu hampir rata-rata sama. Tinggi rata-rata sama, kita 25 meter, diameternya yang paling kecil 30, yang paling gede 40 cm. Petugas dari suku dinas pertamanan melakukan pemotongan terhadap pohon yang tumbang. Arus lalu lintas dari arah Permata Buana menuju Kembangan satu jalur sempat ditutup akibat pohon tumbang. Mobil yang tertimpa pohon tumbang pun dievakuasi oleh pemilik mobil untuk dibawa ke bengkel di daerah Meruya, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim IG News melaporkan. Demikian IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News dan website kami di www.ignews.co. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.